Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwatul iman jemaah sekalian, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat umur panjang, sehingga malam hari ini kembali kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa melaksanakan qiyam Ramadan. Semoga amal kita ini menjadi memberat hisab kita dalam hal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi penyebab diampuninya dosa-dosa kita, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa orang yang melaksanakan qiyam Ramadan dengan penuh keimanan dan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala dan mencari surganya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Amin, Allah amin. Ikhwatul iman jemaah sekalian, Ramadan mengajarkan kita bagaimana kita hidup bersama orang-orang di sekeliling kita, dan juga mengajarkan kita bagaimana kita memiliki hati yang care, yang bersosial, dan bahkan mencintai kepada sesama orang-orang yang beriman, karena sesungguhnya kita ini adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Bahwasannya orang yang beriman, yang sama-sama bersyahadat, sama-sama sholat, itu adalah bersaudara dan dipersaudarakan dengan syahadat itu sendiri. Maka dari itu, ikhwatul iman jemaah sekalian, tidak sempurna iman seseorang ketika dia tidak mencintai saudaranya seiman, khususnya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam sabda melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasannya nantinya dalam hadis qudsinya disebutkan, innallaha ta'ala yaqul yaumal qiyamah, berfirman Allah nanti di hari kiamat, ainal mutahabbuna bi jalali, mana orang-orang yang saling mencintai karenaku, karena Allah, karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma, kata Allah, uzilluhum, hari ini, di hari kiamat ini aku akan memberikan naungan mereka itu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli, di hari kiamat, di padang mahsyar nanti, yang mana matahari sejengkal dari kepala kita, Allah akan memberikan naungan kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Maka ini menjadi motivasi. Mungkin Ramadan kita merasakan bagaimana tidak nyamannya lapar. Ramadan kita merasakan bagaimana adanya kebutuhan-kebutuhan kehidupan, sehingga kita merasa belas kasihan kepada saudara-saudara kita yang mungkin secara ekonomi tidak begitu mampu atau mungkin butuh untuk dibantu. Maka niatkan itu semua sebagai bentuk cara kita mencintai saudara kita karena Allah. Walaupun mungkin kita berbeda dalam hal pendapat tertentu atau dalam hal pendapat beberapa cabang-cabang peribadatan, namun itu tidaklah membuat kita mendengki, membenci, apalagi menginginkan yang tidak baik terhadap saudara kita. Maka ikhwatul iman jemaah sekalian, Nabi SAW menyarankan kita untuk bisa menumbuhkan rasa cinta itu tanpa melihat berbagai suku, berbagai jenis kulit, berbagai jenis bentuk atau bahasa, atau bahkan hanya dalam berbagai bentuk madhab.
Rasulullah SAW menyabdakan, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, tidak akan masuk surga kalian hingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai karena Allah. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, maukah kalian, kata Rasulullah SAW, aku tunjukkan sesuatu jika engkau lakukan ini, apalagi dilakukan dengan istiqomah dan mencari ridhonya Allah, maka akan timbul rasa cinta di hati kalian di antara kalian orang-orang yang beriman, yaitu afsyus salam bainakum, silahkan sering-sering untuk saling beruluk salam, bertemu bukan hanya dada tapi assalamualaikum, bertemu juga saling sapa, sapaannya kayak woi, bukan begitu aja, ya bocoy, jangan begitu, tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, silakan kalau ada saudara kita bersalam, kita jawab dengan penuh kecintaan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, karena itu bagian dari doa. Bertemu di mana saja, jangan hanya ketika kajian atau ketika hal-hal resmi, tapi bertemu di jalan. Dan adabnya adalah orang yang naik sepeda bersalam kepada saudaranya. Namun terkadang di sini kalau belum biasa orang sopo iki, nah itu yang repotnya. Seharusnya itu minimal ya, kalau di sini ya permisi gitu ya. Ikhwatul iman jemaah sekalian, tapi kalau Nabi SAW mengajarkan ketika kita bertemu dengan saudara kita, kita uluk salam. Dan niatkan itu bagian cara kita untuk menimbulkan rasa cinta kita kepada saudara kita ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jikalau memang kita ini memiliki sahabat, jangan sampai dilupakan. Apalagi kita bertemunya karena Allah, lalu kita berpisahnya karena Allah. Kalau perlu ziarah ke rumahnya, kunjungi. Bahwasannya niatkan berkunjung ke rumah saudara, berkunjung ke rumah sahabat yang seiman ini, bagian dari cara kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikisahkan, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsalallahu lahu ala madrajatihi malaka. Jadi ada seorang yang mengunjungi saudaranya di desa lain karena keimanannya, karena kecintaannya karena Allah, maka Allah pun mengangkat derajat orang ini. Luar biasa. Jadi kita mencintai saudara kita karena Allah, maka Allah akan mencintai kita. Bahkan dikatakan, innallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi, sesungguhnya Allah telah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai dia karena Allah. Jadi kalau kepada saudara seiman saja bisa mencintai karena Allah, apalagi kepada keluarga kita, apalagi kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Cinta karena Allah itu bukan maksudnya cinta yang salah. Anak kita main HP sampai matanya kecil, dibiarin saja. Atau istri kita mungkin bermain sesuatu yang bisa menyerumuskan dia kepada kemaksiatan, dibiarin saja. Atau dia tidak bangun untuk sholat subuh, dibiarin saja karena kasihan semalam habis begadang. Atau anaknya belum bangun untuk sholat seharusnya, lalu mengatakan, kasihan anak saya ini habis les karate, habis kena jurus baru dari tapak suci. Ya, kenapa kok begitu? Itu bukan maksudnya cinta karena Allah. Tapi kalau kita cinta karena Allah, ada sesuatu yang salah di anak kita, atau ada sesuatu yang salah pada pasangan kita, mari kita nasihati dengan baik, kita ingatkan, karena mengingatkan itu bagian dari kecintaan. Ikhwatul iman jemaah sekalian, bahkan dikatakan dalam sebuah firman Allah dalam hadis qudsinya, al-mutahabbuna fi jalali, orang yang senantiasa mencintai karena Allah, karena kebesaran Allah, karena saling beriman kepada Allah, lahum manabiru min nurin yawbiduhumun nabiyyuna wasyuhada, dia kelak di hari kiamat memiliki mimbar yang mana mimbar ini terbuat dari cahaya,
yang mana di situ pun ada para nabi dan juga para syuhada. Itu menunjukkan kemuliaan orang yang saling mencintai karena Allah. Jadi jangan sampai kalaupun saja ada perbedaan pendapat, kita tidak saling sapa, atau mungkin karena perbedaan persepsi dan kepentingan dalam hal politik atau apapun itu bentuknya, tetap selama kita ini sama-sama beriman kepada Allah, maka silahkan cintai dia karena Allah. Bahkan jikalau panjenengan cinta kepada seorang, di mana seorang itu sahabat Anda, teman Anda, ataupun rekan bisnis Anda, silakan sampaikan. Tidak usah malu-malu. Kalau bahasa anak muda ditembak. Dan itu memang perintah Nabi. Dikatakan dari beliau dalam sabdanya, idza ahabba ar-rajulu akhah, kalau seseorang mencintai saudaranya, falyukhbirhu annahu yuhibbu, maka sampaikan kepada dia kalau saya mencintaimu saudaraku karena Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun sahih hasan sahih. Ikhwatul iman jemaah sekalian, Nabi pun demikian. Nabi mengutarakan bahwasannya cinta kepada sahabatnya, dan itu adalah sebuah keutamaan bagi sahabat ini, yaitu sahabat Mu'adz bin Jabal. Nabi SAW pernah memanggil beliau dan mengatakan, ya Mu'adz, wallahi wahai Mu'adz, demi Allah, inni la uhibbuk, sesungguhnya aku ini mencintaimu. Thumma usika ya Mu'adz, lalu aku berwasiat kepadamu wahai Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salah, jangan sampai kamu setelah salat itu lupa untuk berdoa kepada Allah, membaca doa taqul, Allahumma ya Allah, a'inni, berilah aku pertolongan, ala zikrik, untuk senantiasa mengingatmu, wa syukrik, dan untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan untuk berbuat ihsan dalam beribadah kepadamu. Jadi mengungkapkan rasa cinta itu wajar, dan juga memberikan nasihat wasiat ketakwaan itu bagian dari kecintaan. Bahkan kalau panjenengan ditembak oleh saudara sampeyan atau oleh sahabat sampeyan, kalau panjenengan itu dicintai oleh dia, jangan hanya diam, jangan malah iya tak, kok gak tahu kayak apa. Mencintai itu tidak harus dikasih, Pak. Memang ada dalam hadis itu tahabu, tahadu, tahabu, salinglah kalian memberikan hadiah agar saling mencintai. Boleh memberikan hadiah, itu boleh. Apalagi sama-sama laki-laki, gitu. Yang berbahaya kan sama lawan jenis yang bukan mahram, apalagi istrinya tetangga, sering ngasih ke situ jenengan. Bahkan kalau mau ngasih janda yang cantik punya anak, jangan langsung ngasih ke jandanya, bahaya. Kasih aja melalui anaknya atau melalui saudara jenengan, agar tidak ada fitnah di antara tetangga. Gitu. Ikhwatul iman jemaah sekalian, ketika ada seorang curhat sama Nabi, kalau saya suka seseorang itu apakah bagaimana? Jadi ini riwayat dari Anas radhiyallahu an, sesungguhnya seseorang pada waktu itu ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya lewatlah seseorang laki-laki. Faqala, lalu orang tadi yang ada di samping Nabi berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, inni la uhibbu hadha, aku suka sama orang itu. Maka Nabi SAW, faqala lahu Nabi SAW, a'lam tahu, apakah kamu sudah memberitahu kalau kamu suka kepada dia? Qala la, tidak ya Rasul. Qala, lalu Nabi bersabda, a'limhu, silakan kamu kasih tahu kepada dia. Akhirnya dia pun ngejar, falahiqahu, dikejar sama dia. Faqala, lalu dia berkata, inni uhibbuka fillah, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah, bukan karena kepentingan, bukan karena tamak akan hartanya, bukan karena apa dan lain sebagainya. Faqala, lalu berkata seorang laki-laki ini, dan ini bisa menjadi sebuah contoh bagi kita kalau kita ditembak atau dikatakan, diungkapkan rasa cinta dari seorang hamba kepada kita, hamba Allah yang lain. Dia pun menjawab, ahabbakalladzi ahbabtanilah, semoga Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintaiku karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sungkan Pak, nelpon saudaranya, nelpon sahabatnya,
berkunjung ke rumahnya, apalagi membawa buah tangan. Itu diniatkan cinta karena Allah. Jadi bersyukur punya sahabat, punya teman yang saling mengingatkan, saling mencintai karena Allah, saling membantu. Bahkan apalagi itu adalah masih kekerabatan, masih dalam kondisi keluarga walaupun terbilang jauh. Semoga dengan semangat Ramadan ini kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk saling mencintai karena Allah dan tidak saling membenci. Kalaupun harus benci, benci kepada kekufuran, benci kepada kemunafikan, jangan benci kepada personal. Misalkan panjenengan punya tetangga yang tidak seiman, jangan benci kepada personal. Karena kita tidak tahu apakah nanti di akhir hayatnya dia mendapatkan hidayah lalu dia masuk Islam, atau mungkin panjenengan menganggap ini teman saya ini Pak memang Islam tapi dia sering melakukan hal-hal yang tidak ada tuntunannya dalam Islam itu. Ya kita jangan membenci secara personal. Mungkin dia tidak tahu, mungkin dia masih berusaha hijrah, mungkin dia itu masih memperbaiki dirinya. Siapa tahu dia dapat hidayah di akhir hayatnya. Kita pun tidak tahu apakah kita bisa istiqomah dalam iman kita. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang beriman, yang memiliki hati yang bersih, tidak mendengki, tidak membenci, dan mencintai sesama kita karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga menjadi ilmu yang manfaat khususnya bagi yang menyampaikan. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.